Hijrah mulai direncanakan sebagai jalan untuk berdakwah, dan pada bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian, rombongan pertama para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Rombongan terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita. Sayyidina Utsman bin Affan ditunjuk sebagai ketua rombongan, serta Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang mereka berdua bahwa mereka adalah keluarga pertama yang berhijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salam. Kabar hijrah ke Habasyah membuat penduduk Mekah pun merasa terpukul. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Bagaimana bisa mereka pergi ke Habasyah? Bagaimana mungkin? Mereka mengelabui kita. Mereka pergi secara diam-diam di tengah gelapnya malam. Sangat memalukan. Masyarakat Arab pasti akan mengejek kita. Kita akan meminta kepada Raja Habasyah untuk memulangkan mereka. Lalu siapa yang akan kita utus pergi ke Habasyah untuk membawa pulang orang-orang itu? Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah. Ketika Raja An-Najasyi telah memberikan keamanan kepada agama Islam dan peribadatan mereka, maka banyak kaum muslimin lainnya yang menyusul. Di antaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhum, hingga jumlah kaum muslim yang hijrah mencapai 83 orang. Amr bin Al-Ash dan temannya berangkat menemui Raja Habasyah untuk memohon agar mengembalikan kaum muslim yang hijrah ke negerinya. Terima kasih atas hadiahnya. Wahai Raja, telah datang ke negeri ini orang-orang bodoh dari negeri kami. Ya, mereka meninggalkan agama kaum mereka dan tidak masuk ke agamamu. Maka serahkanlah mereka kepada kami. Aku bersumpah tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Mereka telah mempercayaiku, maka aku tidak mau kehilangan mereka. Kemudian Raja An-Najasyi mengabarkan hal itu kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-Ash datang untuk memulangkan kita. Ya, tak ada kebaikan yang kita dapatkan jika kita kembali ke Makkah. Apa yang akan Raja lakukan kepada kita? Ajak Ja'far bin Abu Thalib untuk pergi bersama kita. Agama apakah yang menyebabkan kalian rela meninggalkan agama kalian dan kalian tidak masuk ke agamaku? Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib pun maju dan berkata, Wahai Raja, dulunya kami kaum jahiliyah. Kami dulu menyembah berhala, gemar memakan bangkai, melakukan tindakan-tindakan keji, dan kami berada dalam kondisi seperti itu hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami. Ia menyuruhkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami esakan, kami sembah, dan kami lepaskan apapun yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah. Memerintahkan kami agar menunaikan amanah, meninggalkan tindakan-tindakan keji, dan tidak berkata dusta. Ia pun menyebutkan beberapa ajaran Islam dari sholat, menahan diri, berlaku adil, dan menyambung silaturahmi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Apakah kalian bisa membacakan sebagian wahyu yang Nabi kalian terima? Ya, tentu saja. Kalau begitu, bacakanlah. Maka Sayyidina Ja'far membacakan awal surah Maryam, dan sang raja pun menangis sampai membasahi jenggotnya. Dan uskup-uskupnya pun menangis hingga membasahi kitab suci mereka saat mendengar yang dibacakan Ja'far kepada mereka. Sesungguhnya ini dan yang dibawa Musa berasal dari lentera yang sama. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فاكتبنا مع الشاهدين. Wahai tuanku, mereka berkomentar lancang tentang Isa. Apa yang Nabi kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib pun pasang badan dan berkata, pendapat kami seperti yang disampaikan Nabi kami. Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Ruh dan kalimatnya yang disematkan kepada Maryam, perawan suci. Maka An-Najasyi pun mengambil kayu kecil dan membuat garis kecil di tanah dan berkata, apa yang ia katakan tidak berbeda jauh dengan apa yang aku yakini. Maka ia menenangkan kaum muslimin dengan memberikan perlindungan pada mereka. Lalu sang raja pun mengembalikan hadiah dari utusan Quraisy dan mereka berdua akhirnya pergi dengan menanggung malu. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengangkat martabat Islam dan Muslimin. Coba tebak siapakah yang selanjutnya masuk Islam? Dia adalah seorang pria tidak seperti pria lainnya. Dia adalah pribadi yang kuat, adil, sederhana, dan sangat membenci Nabi Muhammad seperti pemuka Quraisy lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab lah yang menjadi hamba yang paling dicintai Allah. Kisah mu'alafah berawal ketika beliau berniat membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Ia pun mengambil pedangnya dan berjalan mencari Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dikejutkan dengan kabar keislaman saudari beserta suaminya. Maka beliau mendatangi mereka berdua. Saat itu Al-Khobab sedang membaca ayat Al-Quran. Dirinya membaca surat Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Mereka menyadari bahwa Umar bin Al-Khattab berada di depan pintu. Lalu Sayyidina Umar pun masuk ke rumah dalam keadaan marah, lalu berkata, suara apa yang kudengar dari rumah kalian ini? Kemudian Said berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika ternyata kebenaran berada pada selain agamamu? Maka Sayyidina Umar pun melompat ke arahnya dan memukulnya hingga jatuh ke lantai. Saudari Umar pun berkata, wahai Umar, sungguh kebenaran terdapat pada selain agamamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Sayyidina Umar melihat darah keluar dari tubuh Sayyidina Sa'id bin Zaid, dia pun merasa malu dan berkata, berikan aku buku itu, aku ingin membacanya. Kemudian saudari Umar berkata, engkau dalam keadaan kotor, maka pergilah mandi untuk bersuci. Maka Sayyidina Umar pun mandi, kemudian kembali dan membaca Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Lalu ia berkata, begitu indah perkataan ini, beritahu aku di mana Muhammad berada. Kemudian Al-Khobab yang bersembunyi mendengarkan Umar membaca Al-Quran, berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh aku sangat berharap agar Allah memberkahimu keistimewaan sebab doa nabinya. Karena sungguh kemarin aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Maka sembahlah Allah, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun berkata, kalau begitu tunjukkanlah aku di mana Muhammad berada. Aku ingin menemuinya untuk memeluk agama Islam.
Al-Hobab kemudian menjawab, beliau sedang berada di Bukit Sofa bersama beberapa sahabatnya. Sayyidina Umar pun bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Setibanya di sana, dia mengetuk pintu. Kemudian seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya melalui celah pintu. Dilihatnya Umar bin Al-Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Maka ia pun mundur ketakutan. Lalu Sayyidina Hamzah pun menghampirinya dan berkata, "Ada apa?" Maka ia menjawab, "Umar." Lalu Sayyidina Hamzah berkata, "Ada apa dengan Umar? Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, maka kita sambut. Tetapi jika dia datang membawa keburukan, maka kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah berada di dalam rumah tersebut. Maka dibukakanlah pintu itu untuk Umar. Lalu Hamzah pun segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Maka berkatalah Umar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasul utusan Allah."